Tahun 2017, sebuah kasus pembunuhan kejam mengguncang warga di pinggiran kota. Seorang pria muda dilaporkan hilang selama berhari-hari. Keluarga dan teman-temannya panik karena pria ini dikenal bertanggung jawab, pekerja keras, dan tidak pernah pergi tanpa kabar. Ia terakhir terlihat pergi ke rumah seorang temannya untuk menagih utang yang sudah lama menunggak. Awalnya, keluarga korban hanya mengira ia ditahan atau diancam oleh seseorang. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada kabar, hingga polisi turun tangan melakukan pencarian. Mereka menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban, dan satu nama mencuat. Teman lamanya yang berutang belasan juta rupiah padanya. Saat polisi mendatangi rumah teman tersebut, pria itu bersikap biasa saja. Ia mengaku korban memang datang menagih utang, tapi pergi lagi malam itu. Polisi pun sempat percaya hingga mereka melihat satu hal aneh. Kolam ikan di halaman rumah pelaku mendadak kering dan berlumpur. Padahal beberapa hari sebelumnya, tetangga melihat kolam itu penuh air dan ikan koi berenang di dalamnya. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat sibuk menguras kolam setiap pagi, seolah sedang menutupi sesuatu. Kecurigaan polisi semakin kuat. Mereka meminta izin memeriksa kolam tersebut. Dengan alat sederhana, polisi mulai menggali lumpur di dasar kolam. Bau busuk langsung tercium. Semakin dalam digali, muncullah potongan baju korban, lalu kaki yang sudah membengkak, dan akhirnya seluruh tubuh korban ditemukan terkubur di dasar kolam ikan, terikat dan penuh luka tusukan di bagian punggung. Pelaku langsung gemetar saat melihat polisi menemukan jasad tersebut. Ia tak sempat lagi mengelak. Dalam interogasi, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia bercerita bahwa korban datang malam hari untuk menagih utang. Karena tidak punya uang dan merasa tertekan, pelaku emosi. Saat korban membelakanginya, ia mengambil pisau dapur dan menusuk punggung korban berkali-kali. Korban terjatuh sambil berusaha meraih pintu. Namun pelaku menahannya dan kembali menikam bagian leher hingga korban tewas di tempat. Dengan panik, pelaku menyeret tubuh korban keluar rumah dan menenggelamkannya di kolam ikan di halaman. Ia menindih tubuh korban dengan batu bata besar agar tidak mengapung. Sepanjang malam ia menangis ketakutan, namun keesokan harinya ia menutupi kolam dengan lumpur tebal, berharap bau busuk tak akan tercium. Namun, bau busuk mayat tak pernah bisa berbohong. Seminggu kemudian, saat air kolam mulai kering dan ikan-ikan mati, bau itu menyebar hingga tercium tetangga. Polisi yang curiga dengan perilaku pelaku yang sibuk menguras kolam setiap hari akhirnya membuka tabir kejahatan itu. Saat persidangan, pelaku hanya tertunduk diam. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara, keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat nasib anak mereka yang tewas mengenaskan hanya karena menagih uang haknya sendiri. Kasus ini menyisakan trauma bagi warga sekitar. Kolam ikan itu kini dikeringkan dan dibiarkan kosong. Tak ada yang mau membeli rumah tersebut. Orang-orang percaya arwah korban masih bergentayangan di sana, menatap siapapun yang berani mendekat sambil menuntut satu hal, keadilan yang seharusnya tak pernah datang terlambat. Jika kalian ingin mendengar lebih banyak kisah nyata tergelap dan paling menyeramkan seperti ini, jangan sungkan untuk share ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita nyata paling mengerikan di Indonesia.
Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Cerita Serem.